Lu tahu gue pernah bilang di sosmed kalau setiap orang itu harus ngerasain hidup sebagai santri di pesantren. Banyak orang yang bilang, kan nggak semua orang pengen belajar agama. Gue bilang, oke, kalau gitu, kalau misalnya bukan sebagai santri, hidup yang mirip kayak santri, dah boarding, atau merantau mungkin bahasanya ya. Jadi di episode Ramadan Rehab kali ini gue bakal ngebahas seputar gimana gue bisa menghilangkan kebiasaan gue untuk membandingkan nikmat gue dengan orang lain, insecure, dan yang semua ini ngebikin gue jadi nggak bisa fokus sama diri sendiri dan selalu ngerasa kurang. Jadi, guys, gue tuh dulu kecil di SD, SMP yang sebenarnya hitungannya kalau dibilang elit juga enggak ya, tapi orang-orang elit tuh banyak yang sekolah di sana anaknya. Dan gue nggak ngerti cara ekonomi ini bekerja ya pas gue masih kecil. Gue cuma sekolah, gue tau temen gue ada yang kaya, ada yang nggak kaya, ada yang menengah, kayak mungkin gue menengah, gue nggak tahu bilangnya apa. Kalau gue tanya orang tua gue, kita kelas apa sih kalau ada hal-hal seperti ini kayak kaya miskin? Oh, kita sederhana. Orang tua gue jawabnya gitu. Selama gue di sekolah di situ, gue tuh banyak banget ngerasa nggak nyaman sama itu sekolah-sekolah Islam. Dan kalian yang tahu gue pasti tahu gue sekolah di mana SD, SMP, dan guru-gurunya itu guru-guru terbaik yang pernah gue temuin. Bahkan ternyata pas gue udah masuk dunia sekarang, umur gue yang udah mau 26, yang gue udah ngejalanin bisnis, udah ngerasain ditipu, udah ngerasain bisnis yang sukses, teman-teman rekan-rekan bisnis yang bisa ngedukung lu untuk terus grow lebih cepat dan lebih baik ke depannya. Gue dapetin di umur-umur segini, gue malah ketika gue udah sampai ke level ini, ya Allah angkat gue ke sini, gue temuin banyak alumni SD dan SMP gue yang ternyata ujung-ujungnya circle pebisnis tuh mereka-mereka lagi gitu loh. Kayak, wow, ternyata alma mater kita tuh ngehasilin banyak orang hebat ya gitu. Jadi gue, maksudnya ada satu hal yang gue baru pelajarin makna dalam hidup ini itu ketika gue di pesantren. Tapi ketika gue di sekolah, gue belajar jadi pinter lah. Dan ternyata sekarang pas gue udah gede, semua orang yang kerja sama-sama gue, bahkan punya bisnis yang terkenal sampai ke televisi segala macem, bahkan bisnis yang besar di internet, gue nanya ke dia, investor lu orang mana? Oh, alumni sekolah lu juga. Kayak, wow, keren juga ya. Gitu, itu pentingnya pendidikan bagus di anak di saat masa kecil. Nah, sekarang balik ke bahasan kenapa pesantren. Jadi, gue pas masuk pesantren setahun 2 tahun, gue main IG atau Facebook zaman dulu mungkin curhat sama temen gue yang lain dari SMP yang sama. Jadi gue di SMP terus lanjut pesantren di Solo kan. Selama 5 tahun pesantrennya SMA cuy. Setahun bahasa, 3 tahun SMA biasa, tahun terakhir ngabdi. Terus temen gue juga ada cewek yang dia di SMP, se-SMP sama gue kelas sebelahan. Dia masuk ke Incen, namanya nggak salah, Insan Cendikia apa itu. Itu kan bentuknya kayak pesantren juga, cuma pelajarannya kan umum ya. Dan orang-orang pinter katanya pada kesana semua. Gue nggak tahu asal-muasalnya. Maafin gue nggak tahu. Yang pasti kehidupan santri life lah pokoknya. Lu ngerantau, lu boarding, nginep di situ, dan lu hidup bersama orang-orang di situ. Hal yang bikin gue kayak nostalgic, masa gue yang paling indah, sekaligus yang paling menyedihkan tuh semua di pesantren. Menyedihkan karena gue pernah cerita gue dulu dibully karena gue berusaha untuk berkarya nge-vlog, dan dengan cara yang haram ya, kayak gue nyeludupin kamera ke warung, segala macem. Pas ketahuan, gue dibully berangkatan-angkatan. Sampai hari ini bahkan mereka masih, sebagian dari mereka orang yang sama, sebagian berubah. Dan itu menyedihkan, cuman at the same time, masa-masa gue paling indah pun di pesantren. Jadi kalau kita flashback, masa-masa gue SD, SMP, yang itu, apa ya, dinamika, bukan dinamika, bahasanya apa sih? Jarak gap antara temen yang miskin yang kaya itu kelihatan banget gitu loh. Dan banyak banget acara-acara yang memperlihatkan gap itu. Misal ada acara field trip ke Malaysia hanya untuk yang mampu. Akhirnya yang nggak mampu itu agak-agak kayak, udah lu mah nggak usah berangkat. Gue dulu nggak mampu untuk berangkat ke Malaysia. Bukan nggak mampu ya. Kayak ada prioritas lain tapi bokap gue bilang ini nggak worth it gitu. Kalau ada hal yang nggak worth it di hidup gue dengan uang, berarti kan kita masih di level orang yang punya duit yang masih dihitung-hitungin duitnya gitu loh. Kalau lu kaya kan lu udah nggak ngitung. Bensin, cak. Beli ini, cak. Beli gedung, plak. Gitu kan. Plak, plak, plak. Jadi kalau orang tua gue masih mikirin ini nggak worth it deh kayaknya ke Malaysia, itu kan berarti kan udah ngeliatin kalau gue bukan orang yang kaya gitu kan. Tapi acara-acara itu bikin banyak anak tuh ngerasain, oh ternyata di dunia ini ada gap ya. Ada rasanya kita nggak bisa ikut acara yang orang-orang ini bisa ikut. Ada minder. Ada pertanyaan kenapa sih orang tua kita nggak kayak mereka? Apakah mereka males pas sekolah? Padahal enggak. Orang tua kita semua pasti di zaman itu, di zaman orang tua pada mendidik anaknya dengan pasti mereka justru lebih disiplin daripada kita yang udah ada gadget, udah ada PS, dan lain-lainnya. Tapi pertanyaan itu muncul karena lu ngelihat gap itu ketika lu bersekolah bersama orang-orang yang berbeda-beda. Ini makanya gue nggak selalu
ngiyain kalau orang-orang di sosmed bilang, "Mau kita miskin, kita investasi anak sekolah di sekolah yang daftarnya 200 juta. Karena dia dapat circle orang kaya dan entar dia bakal besar jadi kaya juga gitu, bakal sukses, berhasil karena mindset-nya bertukar." Bener sih. Dan gue ngerasain itu ketika gue udah terjun di dunia profesional kayak sekarang. Ngonten secara profesional, bukan hobi doang. Gue berbisnis secara profesional. Emang circle-circle orang yang entah itu old money dan dididik dengan bagus prinsip bisnisnya. Biasanya orang Chinese kayak gitu kan. Tapi gue nggak setuju kadang-kadang karena kalau kita maksa, outputnya ntar berbeda. Jadi kayak anak itu sekolah gitu kan, sama orang-orang kaya lainnya, padahal orang tua dia susah gitu. Orang tuanya setengah mati, hidupnya makan ampe cuman beras doang, tanpa protein, tanpa sayur. Literally nasi dikasih kuah kali makannya. Demi anaknya sekolah ratusan juta, nabung setengah mati biar dapat circle. Outputnya kadang-kadang karena kita maksa, itu mindsetnya udah berbeda. Dan anaknya kaget dengan mindset anak-anak orang kaya lain yang cara mikirnya nggak kayak kita. Yang kita mikir misal makan apa besok, mereka mikir ngebangun apa besok. Mereka itu mikirnya, oh kalau kita gagal tinggal coba lagi. Sedangkan kita kalau gagal, kita harus makan apa besok gitu kan. Sampai akhirnya outputnya malah, hasilnya malah yang dapetnya dari mindset anak ini yang gizinya kurang, nggak kayak orang-orang kaya yang lain, yang pinter berpikir dan lain-lainnya. Mindsetnya mindset orang miskin, mereka orang kaya. Sampai akhirnya yang ditanemin di kepalanya malah apa? Dia nggak dapat ilmunya, channelnya cuman dapat gengsinya doang atau dapat malunya doang. Jadi kayak, Mama, temen aku kemarin beli sepatu Air Jordan harganya 4 juta, beli ini harganya 12 juta. sampai akhirnya orang tuanya pun pusing. "Nak, kok kamu nggak dapat ilmu apa-apa, nggak dapat apa-apa, tapi lu pengen ngejar stylenya orang-orang." Padahal orang-orang kaya ini stylenya begitu karena emang dari kecil udah biasa dikasih sepatu 10 juta, tas 50 juta. Tapi anak yang nggak kaya ini, dia malah berusaha untuk ngejar. Sedangkan itu hal yang biasa buat mereka. Akhirnya fokusnya kayak gitu, dia lulus pun nggak jadi apa-apa. Setuju, jadi kita harus seimbangkan antara, walaupun anak gue belum gede, masih bayi, masih, tapi gue udah berpikir lah gitu, gue pengen anak gue, ya gue didik dia juga, dan gue kasih mindset yang bagus juga, lalu gue sekolahin dia sesuai mindset yang terbangun di dia gitu loh. Gue pengen sekolahin dia di sekolah-sekolah yang orang-orangnya pada sukses, mindsetnya bagus, agamanya bagus, tapi gue pun juga harus ikut andil mendidik mereka gitu loh. Sebelum dicemplungin ke sana, kita berlepas tangan, mereka stres. Akhirnya kita malah fokus sama hal yang gak penting. Dulu pas di sekolahan, gue itu, apa ya, banyak banget teman-teman gue yang kayak ngefokusin hal yang, kalau misalnya sepatu kita sepatu KW, atau sepatu kita kurang mahal, dibanding-bandingin, bahkan dibully. Sampai kayak, "Ini apaan ini KW nih," padahal sepatunya ori gitu loh. Jadi kayak ada inspektor sepatu dan fashion di saat SMP. Terus juga kita iri ngeliat mereka upload di Instagram. Zaman dulu ada Snapchat, udah ada pas gue SMP, pada ngupload di Malaysia liburannya. Sedangkan gue ke Bandung pun juga nggak selalu ke Bandung dari Jakarta gitu kan. Jadi pokoknya banyak banget balap-balapan, dengki-dengkian, iri-irian yang itu harusnya nggak ada gitu. Harusnya belajar-belajar aja, bonding-bonding aja. Tiba-tiba gue masuk pesantren. Wow, pesantren itu bikin gue shock. Yang pertama kali itu adalah lu pertama kali kenal orang itu nggak covernya doang. Makanya orang bilang lu pacaran sampai 20 tahun. Kalau lu belum nikah sama dia, nyatu sama keluarganya, lu nggak tahu sisi dia yang lain gitu kan. Gitu pula kalau lu hidup sama temen lu sama SD sampai SMP, berarti kan udah ada 3 tahun tambah 9 tahun lah SD sampai SMP, dari TK bahkan. Lu nggak akan kenal temen lu sebelum lu tahu dia tidur gimana. Walaupun lu udah pernah nginep di rumahnya sehari, lu harus tahu dia tidur gimana, dia marah gimana, nyelesain konflik gimana. Jadi pesantren itu temen-temennya itu udah kayak abang gua dan adik gua gitu. Udah kayak kita semua brotherhood gitu loh, saudara, sedaging, sedarah, rasanya kayak gitu loh. Gara-gara lu bener-bener ngelihat mereka pas mereka lagi down banget, bersama mereka pas mereka lagi berantem banget sama lu, harus selesai berantemnya karena lu nggak bisa kemana-mana selain dikurung di dalam pagar yang rapat. Dan setiap lu konflik, lu baikan lagi, nggak kayak sekolah yang lu kalau konflik lu bisa nggak temenan sama dia selamanya. Gue pulang di rumah ada teman pesantren, temen lu sama lu yang lagi berantem dikurung gitu kan, lu harus nyelesain masalahnya. Lu lihat dia pas lagi jorok, lu lihat dia tidur ngorok kayak gimana, udah nggak ada aib yang tersembunyi antara kita gitu loh. Itulah yang bikin gue ngerasa kayak, wow, pesantren ini gila banget ya, bener-bener gue ngerasain punya saudara di situ. Dan akhirnya walaupun gue kesel sama orang, lama-lama jadi teman. Gue berantem pas udah lulus jadi teman usaha, misalnya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, selain gue ngerasain setiap orang itu aslinya kayak gimana, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia orang menengah kelasnya, kita lihat kalau di antara kita semuanya manusia gitu loh. Kita nggak ada perbedaan banget antara dia sama gua. Mau dia kaya banget, tidur lu ngorok juga, lu mandi juga di WC yang sama. Jadi orang-orang yang kaya pun dihambelkan dengan keadaan pesantren yang harus kita ikutin 24/7. Orang yang kurang mampu pun juga
ya jadi apa namanya, lebih apa ya, enak juga gitu. Dia ngerasain hidupnya, oh ternyata hidup orang kaya sama gue sama aja gitu loh. Kita sama-sama harus berjuang di sini gitu loh. Jadi kita nggak ada adu-adu nasib atau apa, adu-adu fashion, adu-adu apa, karena seragam kita ya sarung sama songkok, sama gamis atau koko. Kita ngaji Quran yang sama, kita ke masjid, kita makan lauk yang sama. Jadi kita nggak ada waktu di situ dipakai untuk kelas-kelasan gitu loh, level-levelan kekayaan antara kita. Lalu juga selain itu, selain soal harta itu nggak pernah jadi masalah di sana, gue pun ngeliat ketika gue berhenti ngejar-ngejar sesuatu yang nggak penting. Di antaranya tadi fashion, hal yang itu pun juga nggak bikin masa depan lu aman. Kalau lu sakit pasti ada uang untuk nge-cover lu kayak uang darurat, enggak. Baju-baju bagus nggak bikin lu selamat ketika lu sakit gitu kan. Lu punya kelas yang tinggi atau gengsi yang mantep banget juga nggak bikin lu bisa punya usaha yang sukses. Lu cuma anak orang kaya gitu kan. Tapi gue ngelihat di pesantren, apalagi gue ngajar TPA yang itu di kampung. Orang-orang yang sederhana, rumah-rumahnya dari kayu, yang kayunya pun masih bocor kalau hujan. Kalau gue kehujanan pas ngajar TPA, gue diajak ke rumah mereka makan ikan malam-malam. Gue ngelihat orang-orang itu ketika mereka nggak fokus kepada hal materialistik gini, kebahagiaannya itu pure. Pure. Mungkin kalian bisa ngeliat cuplikan-cuplikan gue sama anak-anak ini, video gue sama anak-anak pas ngajar TPA dan main games di taman sekolah samping TPA. Ini mereka nari-nari. Karena di Jawa ada banyak musik-musik Jawa, walaupun musik haram bagi gue, tapi ya lu paham lah gimana hal sederhana itu bikin mereka bahagia. Mereka nggak ada yang adu nasib satu sama lain, mereka nggak ada yang ngebully atau dengki karena sepatunya itu berbeda, atau mereka pernah ke negara yang berbeda, lu cuma Malaysia, gue udah pergi ke Swiss, kayak gitu nggak ada sama sekali. Nggak ada pembeda antara mereka dari segi harta. Semua mereka bersahabat, berteman, ketawa bareng, sedih bareng, berantem, selesai gitu loh. Berantemnya juga cuma karena permainan di lapangan gitu loh. Nggak ada hubungannya sama karena lu sombong-sombongan atau karena lu bully-bulian yang berbasis harta, itu nggak ada. Gue seneng banget ditugaskan ngajar TPA setiap sore. Itu selama 2-3 tahun gue ngajar TPA di kampung belakang. Gue minjem ontel punya ustadz gue naik sepeda. Gue naik sepeda ke sana sampai maghrib, terus jalan sampai nyampe di pesantren lagi menjelang isya. Jauh tuh nggak tahu berapa kilo ya. Kayak bukan sekilo, bisa 5 kilo, 4 kilo kali gue jalan kaki gitu kan. Dan itu tiap minggu tuh 2 kali. Dan nggak semua santri ngerasain itu. Dan gue bahagia banget ketika udah pesantren, karena hal pertama tadi kan gue jadi nggak terfokuskan kepada harta dan banding-bandingkan, karena semua orang ada di satu sistem yang sama, gedung yang sama, air lu, air gua juga. Kalau misalnya dibilang, oh ini mandinya air kapur, yang orang yang biasanya tinggal di Jakarta segala macem, kayak gua bahkan gatal-gatal lama-lama kulit gua kebal. Jadi kulit gua sama kebalnya kayak orang-orang yang biasa mandi di sungai. Dan tiap kali moment of truth-nya yang bikin gue makin bersyukur juga dan gue makin sayang sama teman-teman gue itu ketika liburan, akhirnya gue main ke rumah mereka yang ternyata nggak semuanya itu kayak kalau gue di sekolah gue dulu di SD SMP, rumah mereka gede-gede, kolam berenang segala macem. Gue minder gitu, apa yang bikin mereka bisa kayak gini ya, kok orang tua gue kayak gini. Dan teman-teman gue rata rumah sederhana, ada yang dari kayu, ada yang rumahnya pinggir laut. Gue pun disambut sama orang tuanya pun bahagia dengan gue, kayak oh ternyata kebahagiaan itu nggak dari harta ya. Kebahagiaan itu justru ada karena syukur dan karena lu berhenti membandingkan dan lu cuma fokus ngelakuin apa yang bikin diri lu sendiri itu makin baik gitu loh. Gue seneng banget ngajar TPA, gue seneng banget ketemu anak-anak yang sederhana hidupnya. Mereka itu sebenarnya kalau gue lihat mereka lebih kaya di hati. Karena makanya lah di Quran kan banyak banget ayat-ayat yang Allah itu berfirman supaya kita itu nggak membandingkan antara rezeki kita dengan orang lain. Kayak ayat yang bunyinya wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jadi kayak janganlah engkau panjangkan pandanganmu atau terpaku sama apa yang kami berikan nikmat kepada mereka dari segi dunia. Jadi Allah selalu ngasih tahu kalau dunia itu hina. Dunia itu emang udah kita bagi gitu. Allah udah berkali-kali bilang qasamna bainahum. Kita udah bagi. Mereka pencahariannya pasti bakal jadi ini, bakal jadi ini, bakal jadi ini. Kita tinggal berusaha. Kalau emang bukan takdir kita, ya gagal. Kalau emang takdir kita sukses, berarti Allah emang dari dulu udah ngasih kita bagian itu. Dan kalau gue udah tahu kalau rezeki ini sebegitu diaturnya, jadi nggak usah diambil pusing gitu loh. Kayak lu berjuang untuk sukses, tapi lu nggak perlu berasa kenapa sih nikmat dia kayak gitu, karena emang bagian dari Allah untuk dia kayak gitu. Dan itu ujian dia. Dan ketika gue hidup bersama orang-orang yang sederhana, gue jadi lihat kayak Allah itu banyak
sangat adil di berbagai hal. Kayak orang-orang yang sederhana ini, mereka mandinya di sungai yang ada kotoran sapi juga di situ. Tapi mereka sehat-sehat aja hidupnya. Padahal makanannya gizinya nggak jelas. Tapi ada orang-orang yang kaya banget, mereka sakit. Sampai gue punya adik kelas yang dulu pernah katanya untuk sunat itu butuh 400 juta sampai 1 miliar kalau nggak salah. Karena ada darahnya itu susah untuk nge-recover bekas luka operasi. Jadi gue ngelihat Allah itu adil. Lu kaya, lu miskin, Allah pengen lihat seberapa sabar lu ketika lu di bawah, seberapa bersyukur lu ketika lu di atas. Apakah lu bakal tamak, apakah lu bakal berubah jadi orang lain, apakah lu tetap bakal ibadah, atau lu bakal tinggalkan ibadah ketika lu susah, atau tinggalkan ibadah ketika lu mudah. Jadi pesantren itu ngasih gue bener-bener gambaran semua orang kaya miskin ada di tempat yang sama. Gimana indahnya hidup itu ketika kita nggak membandingkan material antara kita. Indah lagi hidup gue ketika gue sadar kalau Allah itu adil dan nggak pernah Allah itu menciptakan seseorang tanpa ujian. Bahkan kadang-kadang orang yang hidupnya flat-flat aja itu pun juga ujian. Kayak dia baik-baik aja, dari keluarganya cemara, ininya gitu. Iya, karena flat-flat aja kadang-kadang orang yang hidupnya flat aja, akhirnya mereka cuma ngerjain apa-apa yang diam-diam pelan-pelan membunuh mereka. Kayak Netflixan nonstop, nggak berkarya, nggak kreatif, dan ibadahnya pun kurang-kurang aja. Karena apa? Ya karena mereka nggak dikasih kesulitan. Makanya di antara hikmah terjadi musibah atau kesulitan itu Allah itu cemburu sama kita yang hidup enak sampai lupa sama Allah. Sampai Allah tarik lagi hati kita supaya kita kembali menyembah Allah sempurnanya sembahan. Jadi itu dari gue sih. Gue kangen banget hidup di pesantren, tapi bukan sekarang gue nyantri lagi, karena sekarang tempat gue jadi modern banget. Zaman dulu itu teman-teman gue orang tuanya banyak yang datang itu bawa tas ransel gede-gede terus tidur di lantai untuk nunggu anaknya pulang ditemenin bapaknya. Kalau sekarang gue lihat di pesantren gue yang jemput udah pada Alphard, kan makin hari SPP makin naik ya, segala macam. Jadi kalau misalnya gue pengen balik ke sana, itu pun gue balik ke sana di saat 2016, 17, 18, di era-era semuanya masih kayak yang gue bilang tadi, sederhana. Dan pas gue pernah kontak teman-teman gue dari SMP yang mereka pun sama-sama ke pesantren juga, cuman nggak kayak gue tempatnya. Ada yang ke Insan Cendekia, ada yang boarding kemana. Gue telepon, gue hubungi mereka, gue chat. Lu ngerasain nggak sih hidup lu berubah pas lu ke pesantren? Iya, gue nggak ngerasa tertekan dengan pencapaian orang lain. Gue fokus sama diri gue sendiri. Gue fokus belajar. Dan gue nggak nyangka kalau Allah itu seadil itu. Semua orang pada bilang kayak gitu. Ketika kita maksa untuk ngejar orang, kita kayak ngejar bayangan. Dan ketika kita udah capek ngejar bayangan, kita sering banget playing victim, nyalahin Allah gitu loh. Kenapa sih Allah kamu bikin aku kayak gini, bikin aku kayak gitu. Padahal sebenarnya standar-standar yang ada itu kalian munculin sendiri karena tontonan kalian di sosmed, karena anak kalian paksa untuk sekolah di tempat-tempat yang mahal, padahal kalian pun juga gak pernah nanamin mindset itu ke anak-anak kalian. Jadi itu dari gua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Please nikmatinlah hidup sederhana. Dan sederhana bukan berarti lu nggak kaya. Makanya kan di episode gue bareng Ustadz Zulkarnain kemarin di Deriansyah, Kasih Solusi, Bang Dery, bareng Ustadz Zul, gue nanya kan ke mereka, ke Ustadz, apakah zuhud itu artinya kaya dan miskin? Dan zuhud itu harus miskin? Banyak orang kaya yang mereka itu zuhud. Karena apa? Kekayaannya nggak mengganggu kualitas ibadah mereka. Dan dari kekayaan mereka kapanpun siap untuk mengeluarkan sedekah yang terbaik dari tangan mereka. Jadi rezekinya itu di tangan, bukan di hati. Kalau di hati itu lu takut ngeluarin rezeki, dan lu takut mati, dan lu ngerasa kayak itu punya lu. Enggak, itu punya Allah. Kalau keluarga lu butuh, lu kasih. Kalau anak lu harus sekolah yang bagus supaya mereka jadi pintar dan berakhlak, lu kasih. Enggak, gue pelit. Anak gue sekolah yang murah aja atau apa. Di tangan itu harta adalah tempat terbaik, bukan di hati. Ya itu sama kayak orang-orang yang berpikir kayak, kalau gue mati ntar gimana gitu kan, kalau misalnya gue bangkrut ntar gimana. Bahkan orang-orang yang tersukses yang gue tahu dari kalangan Chinese pun, mereka rata-rata berani gitu, karena mereka tahu mereka itu belajar untuk kesana, dididik untuk bersyukur dan merintis dari nol. Mereka selalu bilang rata-rata kan, kalau saya harus mulai dari nol, saya bisa. Saya akan mulai A, B, C, D gitu loh. Itulah harta di tangan, bukan di hati gitu kan. Mereka itu nggak takut harus mulai dari nol atau bangkrut semuanya. Mereka berani dengan takdir, dan mereka itu percaya kalau bahasa mereka ya, Tuhan udah ngasih kayak gini sampai hari ini, nggak mungkin Tuhan nggak ngasih. Allah nggak ngasih solusi jika bahkan masalah itu pun datang dari Allah gitu kan. Allah uji kita pasti udah sepaket sama solusinya. Nggak pernah satu doang yang dikasih solusi tapi nggak ada ujiannya. Ujian nggak ada solusinya. Bye-bye, subscribe, dan tunggu episode berikutnya di Ramadan Rehab. Dadah, Assalamualaikum. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang. Nih, silakan Mas. Indah pemandangan.
Punya istri 2. Istri 2. Istri 2. Ini sih Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.